Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami dari kelompok 1. Kita akan melakukan wawancara ke SPBU Oto Iskandar Dinata. Namun sebelum itu kita akan memproses terlebih dahulu surat izin wawancaranya. Cus. Nah, halo teman-teman. Di sini kita sudah selesai memproses surat perizinannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alasan mengapa kita mengambil studi kasus ini. Yang pertama, karena proses bisnis yang mudah dipahami, SPBU yang punya alur kerja yang jelas, mulai dari pengisian BBM, transaksi, sampai pengelaporan, jadi cocok untuk dipelajari oleh kita sebagai mahasiswa mempelajari OAD ini. Yang kedua, banyaknya objek nyata untuk dimodelkan seperti pengawas, operator, admin yang dapat dikaitkan dengan kelas dan relasi dari OAD. Yang ketiga, contoh sistem semi otomatis. SPBU ini sudah memakai teknologi seperti ATG dan sistem kasir digital sehingga memberi gambaran sistem dunia nyata yang tidak terlalu kompleks. Yang keempat, aksesnya mudah dan komunikatif, lokasinya mudah dijangkau dan staf di sana juga cukup terbuka, memudahkan proses wawancara menjadi mudah bagi pemula. Yang kelima, lingkup sistem yang pas untuk kita latihan, tidak terlalu besar tapi cukup untuk membuat use case diagram, dan diagram-diagram lainnya, dan memudahkan kita untuk memudahkan materi OAD ini. Yang keenam, cocok untuk melatih kemampuan bertahap. Nah, maka dari itu, mari kita langsung saja menuju ke lokasi. Baik, pertama-tama saya akan mempresentasikan hasil analisis dan perancangan kami pada gambaran sistem berjalan. Di sini terdapat use case diagram, sistem penjualan BBM, terdapat 5 aktor yang terlibat. Yang pertama konsumen, Pertamina, operator, PNC sebagai sistem, lalu di sini terdapat aktor times, selesai shift, dan pukul 00 atau pukul 12 malam. Di dalam sistem tersebut terdapat 5 use case, yaitu memilih nominal transaksi, melakukan pembayaran via edisi atau tunai, menerima data transaksi, mengisi BBM, mengupload data transaksi. Dan di sini memproses settlement secara otomatis oleh sistem PNC dan selesai shift dan pukul 00. Alur proseduralnya, pertama-tama di sini konsumen akan datang terlebih dahulu, lalu memilih nominal transaksi, melakukan pembayaran via EDC atau tunai, lalu operator akan mengisi BBM. Setiap transaksi yang dilakukan antara konsumen dan operator diharuskan untuk sistem online karena Pertamina akan mengawasi secara langsung, maka dari itu sistem PNSYS ini akan mengupload data transaksi secara real time kepada server pusat Pertamina. Nah, sistem PNSYS ini adalah sistem yang mengintegrasikan data untuk diawasi secara langsung oleh Pertamina sekaligus untuk pemantauan data di setiap SPBU. Nah, setelah transaksi dilakukan, PNSYS akan mengupload data transaksi, Pertamina akan menerima data transaksi, lalu setiap selesai shift dan pukul 12 malam, sistem PNSYS akan memproses settlement secara otomatis atau mengirimkan dana dan maintenance setiap selesai shift, yaitu yang terdiri dari shift pagi, shift siang, dan shift malam. Beralih ke sistem pelaporan totalisator dan keuangan. Di sini terdapat 4 aktor. Primary aktornya adalah pengawas, lalu ada owner, operator, dan juga admin. Di dalam sistem tersebut terdapat 5 use case yang terdiri dari mengupload laporan, memverifikasi laporan sebagai additional case dengan garis asosiasi include, lalu ada mencatat totalisator dan menyerahkan hasil penjualan, menerima laporan, mengelola laporan totalisator dan keuangan. Prosedurnya, pertama-tama setiap selesai shift, operator akan mencatat totalisator dari mesin dispenser, lalu menyerahkan hasil penjualan beserta catatan totalisator tersebut kepada admin.
Lalu admin di sini mengelola totalisator dan keuangan dengan membuat laporan, lalu diserahkan pada pengawas. Sebelum laporannya diupload oleh pengawas, pengawas harus memverifikasi terlebih dahulu laporan tersebut apakah sudah benar. Apabila sudah benar, maka pengawas dapat mengupload laporan tersebut yang akhirnya akan diterima oleh owner. Lanjut, di sini terdapat sistem manajemen stok BBM yang di dalamnya terdapat beberapa aktor yang terlibat, yaitu owner sebagai primary aktor, lalu ada sistem MS2, ada Pertamina, dan juga pengawas. Di sini terdapat 7 use case, yaitu memesan BBM, menerima notifikasi, memonitoring stok BBM via ATG atau auto tank gauge, lalu ada memantau pemesanan BBM via ODI, yang artinya on delivery system, terus ada menangani losses, mengirim BBM, memverifikasi BBM masuk. Alur proseduralnya, di sini terdapat use case monitoring stok BBM via ATG. ATG di sini memonitoring stok secara langsung yang dikirimkan dari tangki. Dapat diakses oleh owner, Pertamina sebagai pengawas. Lalu di sini ada pengawas SPBU itu sendiri, yang bila mana terdapat kebocoran atau hal-hal yang dapat dideteksi oleh ATG, maka akan langsung diketahui. Nah, lanjut, di sini ada use case menerima notifikasi. Di sini menerima notifikasinya adalah yang bila mana BBM berkurang dari 3.000 liter, maka akan mengirimkan notifikasi ke owner. Lalu sistem MS2 di sini akan melakukan pemesanan secara otomatis bila memang kurang dari 3.000 liter. Namun owner di sini juga bisa melakukan pemesanan manual melalui MS2 atau SMS. Selanjutnya, bila pemesanan sudah dilakukan, maka Pertamina akan mengirim BBM tersebut dan menyediakan data-data melalui on delivery info, yang di sini yang dapat dipantau oleh owner dan juga pengawas. On delivery info ini terdiri dari suhu dari tangki yang dibawa oleh kendaraan yang mengangkutnya, lalu siapa supirnya, dan lain-lain, sehingga menyediakan transparansi. Selanjutnya, bila sudah sampai di SPBU, maka pengawas akan memverifikasi BBM yang sudah masuk. Namun, di sana juga dilakukan pengecekan apakah BBM sudah memiliki nominal sama seperti yang dilakukan pemesanan. Tetapi setiap pemesanan pasti akan terjadi losses. Losses ini adalah penguapan atau menghilangnya beberapa BBM, beberapa liter, yang bila mana kurang dari 12 liter, berkurang 12 liter, maka dapat mengajukan losses ke Pertamina. Nah, Pertamina juga akan melakukan pengecekan juga. Cara pengecekan losses tersebut, pengawas akan menggunakan dipstick untuk mengecek tangki yang dibawa oleh truk, dan setelah itu akan mengajukan losses pada Pertamina yang bila mana memang kurang dari 12 liter. Lanjut, kita ke sistem pemeliharaan. Di sini terdapat 2 aktor yang terlibat, yaitu teknisi Telkom sebagai primary aktor. Selanjutnya ada pengawas, dan di dalam sistem ini terdapat 3 use case yang terdiri dari melakukan perawatan secara berkala, menangani gangguan, dan melaporkan gangguan. Alur proseduralnya, di sini pengawas melaporkan gangguan, yang apabila ada gangguan di SPBU,
cara pelaporannya masih menggunakan grup WhatsApp, sehingga masih belum terintegrasi dengan sistem yang lainnya. Lalu, di sini teknisi Telkom akan menangani gangguan yang bila mana gangguannya bisa dibilang ringan, maka teknisi dapat melakukan penanganan dengan cara remote. Namun apabila berat, teknisi harus hadir di SPBU. Lalu di sini ada melakukan perawatan secara berkala. Perawatan di sini dilakukan 2 bulan sekali dan 3 bulan sekali. Perawatan 2 bulan sekali ini adalah perawatan kelistrikan seperti pengecekan grounding, dan perawatan yang dilakukan secara 3 bulan sekali adalah perawatan seperti hardware dan software yang ada di SPBU. Terakhir, pada sistem berjalan terdapat sistem audit, yaitu yang terdiri dari owner sebagai primary actor, lalu ada operator, dinas metrologi, auditor, dan sistem PINSYS. Di dalamnya terdapat 6 use case: mengelola dokumen audit, menangani temuan audit sebagai additional case dari mengelola dokumen audit, garis asosiasinya adalah extend, selanjutnya ada memenuhi standar operasional, lalu ada melakukan kalibrasi peralatan, melakukan audit, dan menyediakan data. Pertama-tama, auditor akan melakukan audit. Audit di sini terbagi menjadi 2, yaitu terjadwal dan secara mendadak. Lalu, operator akan memenuhi standar operasional. Nah, di sini audit ini memeriksa hal-hal seperti keramahan, kebersihan, dan lain-lain, dan operator harus memenuhi standar tersebut. Lalu, ketika setelah melakukan audit, auditor akan membuat dokumen di komputer owner. Lalu, setelah dokumen tersebut selesai, maka owner akan mengelola dokumen audit yang bila mana terdapat temuan audit, maka owner akan dapat menangani temuan audit tersebut apakah sudah ditangani atau belum, seperti checklist. Nah, data tersebut disediakan oleh PINSYS atau sistem. Ini berdasarkan data-data yang ada seperti data harian, data bulanan, dan juga hasil audit dari auditor. Nah, dinas metrologi di sini adalah yang melakukan kalibrasi peralatan seperti dispenser dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Yusril Pani. Di sini saya akan menjelaskan activity diagram dari sistem yang sedang berjalan dari sistem SPBU kita. Oke, yang pertama di sini ada sistem penjualan BBM, memilih nominal, di mana konsumen memulai dengan konsumen mengantri, terus dilanjutkan oleh operator yang menanyakan nominal pembelian, dan konsumen menyebutkan nominal, lalu selesai. Selanjutnya ada melakukan pembayaran via EDC atau tunai, di mana konsumen memulai dengan mengantri, dilanjut dengan operator menanyakan nominal pembelian, konsumen lagi menyebutkan nominal, terus operator menanyakan nominal pembelian. Nah, di sini jika pembayaran menggunakan tunai, maka operator akan menerima uang tunai lalu selesai. Dan jika menggunakan PIDC, sistem akan memprosesnya dan mengirim rekening ke owner. Selanjutnya ada mengisi BBM. Operator memulainya dengan memasukkan nominal ke sistem atau mesin dispenser. Selanjutnya, operator memulai mengisi BBM dan selesai. Selanjutnya, mengupload data transaksi, di mana sistem memulai dengan sistem menghitung volume dan harga, mencatat data transaksi, waktu, nominal, volume, atau nomor pompa. Langsung data masuk ke server. Nah, jika server aktif, maka si data akan masuk langsung ke server Pertamina. Jika tidak, data akan dicatat secara manual dengan mencatat plat nomor B atau BBM subsidinya, si BBM subsidi. Selanjutnya, memproses settlement otomatis, di mana sistem memulai dengan mencatat dan menyimpan transaksi. Selanjutnya, menunggu waktu settlement otomatis. Di sini dilakukan setiap selesai shift dan pukul 00.
Selanjutnya, sistem melakukan proses settlement dan owner settlement berhasil masuk ke rekening owner. Selanjutnya, sistem Telkom menerima notifikasi berhasil dan kembali ke owner dengan update laporan keuangan dan total pendapatan harian. Lalu selesai. Selanjutnya ada menerima data transaksi. Sistem memulai dengan mengirim ke server Pertamina. Server masuk ke server Pertamina, data masuk ke server Pertamina. Dan selanjutnya data diintegrasi oleh server Pertamina dan di server itu data disimpan lalu selesai. Selanjutnya ada sistem pelaporan totalisator dan keuangan. Di sini ada mencatat totalisator dan menyerahkan hasil penjualan. Dengan operator memulai mencatat data totalisator secara manual dan dari dispenser. Selanjutnya mengumpulkan uang hasil penjualan dan si admin menyerahkan catatan totalisator dan uang hasil penjualan. Lalu selesai. Selanjutnya ada mengelola laporan totalisator dan keuangan, di mana admin memulai dengan menghitung jumlah uang dan mencocokkan dengan data totalisator. Selanjutnya mencatat hasil perhitungan dan penyetoran untuk di-print, membuat laporan harian dan menyerahkannya, dan pengawas menerima laporan lalu selesai. Dan selanjutnya ada memverifikasi laporan totalisator dan penjualan. Dimulai dengan sistem ATG menampilkan data laporan, dan pengawas mencocokkan data laporan dengan sistem, menyetujui verifikasi, mengupload laporan, lalu selesai. Selanjutnya untuk aktiviti mengupload laporan, pengawas membuat sistem laporan, memilih menu, mengunduh file, lalu dilanjut dengan sistem menyimpan laporan dan menginformasikan keberhasilan, lalu informasi keberhasilan diterima oleh pengawas, lalu selesai. Dan selanjutnya ada menerima laporan, di mana owner memulai dengan membuka sistem laporan, dan sistem menampilkan hasil laporan yang telah diunggah, lalu diakses oleh owner, dan membaca dan menerima laporan, langsung menggunakannya data laporan untuk diproses penyetoran atau evaluasi keuangan, lalu selesai. Selanjutnya ada aktiviti sistem manajemen stok BBM, diantaranya adalah memonitoring stok BBM via ATG, dimulai dengan sistem membaca dan data sensor dari tangki, data ditampilkan ke dashboard monitoring. Nah, di sini dilakukan secara bersamaan, di mana owner melihat hasil monitoring, pengawas melihat hasil monitoring juga, dan Pertamina sama melihat hasil monitoring. Langsung selesai dan diakhiri dengan pengawas membuat laporan, lalu selesai. Menerima notifikasi, di mana sistem memulai dengan mendeteksi kondisi yang memicu notifikasi, selanjutnya mengirim pesan atau notifikasi ke perangkat owner, dan dilanjut oleh owner yang menerima notifikasi, lalu selesai. Dan memesan BBM. Dimulai dengan ATG memantau level stok BBM secara real time melalui ATG, dilanjut dengan pemesanan BBM. Nah, di sini jika ya, maka MS2 akan mereplacement dan dilanjut dengan permintaan pemesanan diterima. Jika tidak, owner akan memesan BBM dengan menghubungi Pertamina, lalu permintaan pesanan diterima oleh Pertamina, pesanan dibuat, dan lalu selesai. Memantau pemesanan BBM via ODI. Dimulai dengan owner membuka sistem ODI, dan sistem menampilkan daftar permintaan BBM dan status pengiriman, lalu selesai. Selanjutnya ada memverifikasi BBM masuk. Pengawas dimulai dengan truk tangki tiba, dan dilakukan oleh pengawas, dan Pertamina pengawas melakukan pengecekan fisik menggunakan dipstick, memverifikasi dokumen dan data pengukuran BBM, lalu selesai. Dan ada menangani losses. Pertamina memulai dengan menerima dokumen data hasil pengecekan. Jika disepakati, ya, maka dokumennya data sinkron dan diterima. Jika tidak, melakukan investigasi ketidaksinkronan data, keputusan dibuat, langsung ke dokumentasi data sinkron dan diterima, lalu selesai. Selanjutnya ada mengirim BBM, di mana Pertamina memulai dengan permintaan dari SPBU diterima, terus BBM dimuat ke truk tangki, dan driver mengantarkan BBM, dokumen pengiriman dan surat jalan yang diserahkan. Selanjutnya pengawas menerima dokumen, lalu selesai. Selanjutnya ada activity diagram sistem pemeliharaan. Melaporkan gangguan, dimulai dengan pengawas menemukan atau menerima laporan gangguan, menghubungi teknisi Telkom. Dengan teknisi Telkom menerima laporan gangguan, teknisi menentukan jadwal, dan pengawas mendapatkan jadwalnya. Dan selanjutnya ada menangani gangguan, di mana teknisi Telkom mengecek detail laporan, melakukan analisis, dan menangani gangguan,
Jika melakukan menangani gangguan di lokasi, maka teknisi akan menangani gangguan secara langsung di tempat. Jika melalui remote atau tidak langsung, teknisi akan memberi arahan melalui video call kepada pengawas dan pengawas akan menanganinya di tempat itu sendiri. Lalu selesai. Selanjutnya ada sistem audit, di mana audit mengakses sistem dan menetapkan jadwal audit, datang ke lokasi SPBU, mengisi checklist audit, berdasarkan elemen, memberikan skor audit dan laporan digital, dilanjut dengan owner menerima laporan, lalu selesai. Berikutnya ada melakukan kalibrasi peralatan, di mana Dinas Meteorologi datang ke SPBU sesuai jadwal dan dilanjut dengan operator mendampingi petugas dan menyiapkan alat yang akan kalibrasi dilakukan, dan Dinas Meteorologi akan memberikan stiker atau dokumen regulasi alat dan selesai. Lanjutnya operator, di mana di Indonesia ada diagram memenuhi standar operasional, di mana operator membaca dan memahami SOP terbaru, menerapkan SOP saat melayani konsumen, lalu selesai. Dan selanjutnya menangani temuan audit, di mana owner membaca dan meninjau setiap temuan dari checklist audit, lakukan tindakan korektif. Lalu di sini ada sistem yang berjalan secara beriringan bersamaan. Pertama ada owner, penggandaan ulang peralatan Q&Q, dan contoh perbaikan fasilitas, lalu operator, pelatihan ulang operator, dan dilanjut dengan membuatkan laporan, mengirim laporan, dan laporan diterima oleh auditor. Selanjutnya ada mengelola dokumen audit, di mana owner mengumpulkan seluruh dokumen pendukung audit, langsung menggunakan ke sistem dan untuk mengunggah dokumen, dan operator sistem mengunggah dokumen, lalu selesai. Selanjutnya di sini ada activity diagram menyediakan data, di mana auditor menjalankan sistem, lalu dilanjut oleh sistem menampilkan data totalizer, catatan harian, dan histori transaksi, lalu selesai. Itu untuk use case dari yang sudah berjalan di SPBU, dan selanjutnya saya akan lanjut ke use case yang kelompok kita buat. Saya akan mempresentasikan usulan perbaikan sistem yang telah kami rancang untuk SPBU Oto Iskandar Dinata. Yang pertama terdapat functional requirement yang terdiri dari user story, requirements and priority dengan prioritas yang terdiri dari high priority, medium priority, dan low priority. Pertama-tama user story yang pertama ada: sebagai operator atau admin SPBU, saya ingin mencatat totalisator dan laporan keuangan dilakukan secara otomatis agar lebih cepat dan akurat. Pada high priority, terdapat requirement sistem secara otomatis membaca data totalisator dari dispenser, integrasi dengan ATG. Yang kedua, sistem menghasilkan laporan totalisator harian secara digital. Yang ketiga, sistem menyimpan laporan secara otomatis dan memberikan akses untuk pengawas. Pada medium priority, sistem memberikan notifikasi jika data tidak lengkap atau tidak sinkron. Yang kedua, sistem menyediakan draft laporan yang bisa diedit. Pada low priority, terdapat satu requirement maksud saya, yaitu sistem menawarkan fitur komentar atau catatan dalam laporan. Pada user story kedua, sebagai owner, saya ingin sistem terintegrasi dengan ATG, PINSYS, MS2, dan ODI agar data antar sistem sinkron dan tidak perlu entry manual. Pada high priority, terdapat requirement sistem dapat mengakses dan menampilkan data dari ATG, PINSYS, MS2, dan ODI secara otomatis. Pada medium priority, sistem memberikan laporan integrasi lintas sistem, misalnya stok versus penjualan. Pada low priority, sistem menyediakan fitur pengingat jika salah satu sistem tidak merespons. Lalu, pada user story ketiga, sebagai pengawas, saya ingin laporan yang diunggah diverifikasi otomatis dan memiliki alur kerja yang jelas. Pada high priority, terdapat requirements, sistem menyediakan alur kerja otomatis, mulai dari laporan dibuat, diverifikasi, lalu diunggah.
Yang kedua, sistem menyimpan required verifikasi. Pada medium priority, terdapat requirements sistem memberikan notifikasi kepada owner jika laporan telah diverifikasi. Lalu pada low priority terdapat requirements sistem memberikan opsi tanda tangan digital pada tahap approval. Pada user story keempat, sebagai owner, saya ingin memantau semua aktivitas SPBU secara real-time melalui dashboard. Requirement yang pertama, pada high priority, sistem menyediakan dashboard dengan informasi real-time, stok, transaksi, status laporan. Lalu ada sistem menampilkan grafik, tren, penjualan, dan konsumsi BBM pada medium priority dan tidak ada requirements pada low priority. Lanjut, pada user story yang kelima, sebagai pengawas atau operator, saya ingin aplikasi mobile untuk upload laporan, menerima notifikasi, dan komunikasi internal. Yang pertama, pada high priority, requirements aplikasi mobile menyediakan fitur unggah foto totalisator atau dokumen pelaporan. Lalu ada notifikasi push dikirim saat laporan butuh tindakan. Pada medium priority, terdapat requirement aplikasi memiliki fitur chat internal antar staf SPBU. Lalu pada low priority, aplikasi dapat digunakan dalam mode offline dengan sinkronisasi saat online. Dan user story yang terakhir, sebagai owner, saya ingin seluruh dokumen audit dikelola secara digital dan bisa diverifikasi secara elektronik. Sistem menyediakan fitur unggah, verifikasi, dan approval dokumen audit secara digital pada requirement high priority. Lalu, requirement medium priority, terdapat sistem menyimpan histori audit dan status tindakan korektif. Lalu pada low priority, sistem memberikan fitur preview dokumen langsung di platform. Selanjutnya, kita akan ke NFRS atau Non-Functional Requirements, yang terdiri dari Quality Attribute, Requirement, How, or Scope. Pada Quality Attribute, kemudahan penggunaan atau usability. Pada quality attribute yang pertama ini, terdapat requirement sistem harus mudah digunakan oleh operator dan pengawas SPBU. Karena ya, kedua aktor tersebut memiliki penggunaan yang banyak menggunakan sistem. Lalu pada how or scope, menggunakan antarmuka ramah pengguna, tampilan ringkas, dan pelatihan kurang dari 2 jam. Lalu pada quality attribute yang kedua, terdapat maintainability, sistem harus mudah diperbarui dan dikelola, menggunakan arsitektur modular, dan menggunakan dokumentasi kode yang rapi pada how or scope. Lalu pada quality attribute ketiga, ada akurasi, requirements-nya yaitu sistem harus memberikan pencatatan dan laporan yang akurat. Scope-nya yaitu sinkronisasi langsung dengan ATG, transaksi EDC, dan pencatatan sistem terpusat. Lalu ada quality attribute functionality, sistem harus memenuhi semua kebutuhan transaksi dan pelaporan di SPBU pada requirement. Caranya atau how or scope meliputi fitur pengisian BBM, laporan totalisator, monitoring stok, pemesanan BBM, dan approval audit. Lalu selanjutnya ada reliability. Pada requirements ini, sistem harus dapat diandalkan dalam menyimpan dan mengolah data. How? Database terpusat dengan failover system dan sistem peringatan otomatis jika terjadi gangguan. Selanjutnya, pada quality attribute terdapat security. Dengan requirement data harus dilindungi dan hanya diakses oleh pihak berwenang. Caranya, implementasi login role-based, enkripsi database, dan autentikasi 2 faktor untuk akses level tinggi. Contohnya seperti owner. Lalu ada quality attribute atau untuk quality attribute flexibility requirement, sistem mendukung berbagai format file, metode pembayaran, dan laporan custom. Caranya mendukung ekspor PDF atau Excel, lalu e-wallet, transfer, serta konfigurasi laporan custom per shift. Selanjutnya, quality attribute konsistensi. Requirements-nya adalah data yang disajikan harus konsisten dan seragam di semua modul sistem. Caranya replikasi data otomatis dari sumber
sumber utama, dan validasi ganda saat input data. Lalu selanjutnya, quality attribute yang terakhir yaitu performance. Sistem harus tetap responsif meski beban data tinggi. Caranya menggunakan sistem terdistribusi dan cache data lokal pada aplikasi mobile. Selanjutnya, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan use case diagram sistem usulan perbaikan pada SPBU Otista. Yang pertama di sini ada sistem penjualan BBM dengan 3 aktor yang terlibat, yaitu operator sebagai primary aktor, konsumen, dan juga time setiap selesai shift dan pukul 00 atau pukul 12 malam. Terdapat 2 use case, yaitu melakukan transaksi yang terhubung dengan garis asosiasi pada operator dan konsumen. Selanjutnya ada settlement otomatis yang terhubung dengan garis asosiasi pada setiap selesai shift dan pukul 00. Alasan mengapa hanya terdapat 2 use case di sini, karena pada sistem sebelumnya masih belum terintegrasi dan juga masih tidak dapat melakukan transaksi ketika offline atau ketika ada gangguan jaringan. Namun di sini kami sudah menerapkan sistem failover pada server dan juga mengintegrasikan sistem menjadi satu kesatuan, sehingga di sini hanya terdapat melakukan transaksi dan settlement otomatis. Selanjutnya saya akan menjelaskan alur prosedural dari sistem penjualan BBM. Pertama-tama, konsumen dan operator akan melakukan transaksi. Langkah pertamanya adalah konsumen memilih nominal dan BBM. Lalu operator akan menanyakan menggunakan pembayaran menggunakan uang tunai atau EDC. Tidak seperti sebelumnya yang bila mana statusnya offline atau terjadi gangguan jaringan, maka operator akan melakukan pencatatan secara manual, yaitu mencatat plat nomor dari konsumen untuk dilaporkan ke Pertamina sebagai bentuk transparansi. Siapa yang menerima dan siapa yang melayani. Namun karena sudah menerapkan sistem failover, di sini tidak perlu ditakutkan lagi terdapat sistem offline atau gangguan jaringan. Lanjut, di sini terdapat settlement otomatis setiap selesai shift dan pukul 00. Selanjutnya, di sini terdapat sistem audit. Terdapat 2 aktor yang terlibat, yaitu auditor dan juga owner. Di sini terdapat 5 use case, yaitu melaksanakan dan menilai audit, lalu menandatangani audit. Menandatangani di sini apakah statusnya sudah selesai atau tidak. Ketika belum ditandatangan, maka statusnya masih belum selesai. Lalu melihat status dan histori audit. Di sini dapat melihat status, misalnya apakah auditnya sudah selesai atau belum. Lalu di sini juga kedua aktor bisa melihat histori dari audit-audit sebelumnya. Lalu di bawahnya ada mengelola dokumen audit dan menindaklanjuti temuan audit. Bila di sini ada temuan pada audit oleh auditor, maka owner dapat menindaklanjuti temuan audit. Bila tidak apa-apa karena di sini sifatnya extend atau opsional, maka tidak perlu ditindaklanjuti bila tidak ada temuan pada audit. Selanjutnya di sini ada sistem monitoring SPBU. Terdapat 3 aktor yang terlibat, yaitu pengawas, Pertamina, dan juga owner. Di sini terdapat 3 use case, yaitu memantau BBM, terhubung dengan garis asosiasi pada aktor pengawas dan owner, lalu menerima notifikasi minimum stok, terhubung juga dengan pengawas dan owner, lalu menerima data transaksi yang terhubung dengan Pertamina. Memantau BBM di sini adalah pemantauan BBM seperti namanya, seperti memantau seperti berapa liter, terus suhu dari BBM tersebut, dan banyak lagi. Lalu
Di sini ada menerima notifikasi minimum stok yang jika pada sebelumnya ketika 3000 liter maka akan memberikan notifikasi. Di sini juga sama. Lalu di sini menerima data transaksi. Ini untuk menjaga transparansi ketika transaksi BBM subsidi, untuk memastikan transparansi di mana siapa yang menerima dan juga siapa yang menangani transaksi tersebut, operator mana yang menangani penjualan subsidi BBM tersubsidi tersebut. Selanjutnya di sini ada sistem pelaporan, totalisator, dan keuangan. Terdapat 3 aktor yang terlibat, yaitu pengawas, owner, dan juga admin. Terdapat 4 use case, yaitu memverifikasi dan mengunggah laporan, mengembalikan laporan ke admin sebagai additional case dari use case memverifikasi dan mengunggah laporan dengan garis asosiasi extend. Lalu di sini ada menyusun laporan dan menerima laporan. Urutan langkah proseduralnya yaitu admin akan menyusun laporan. Tidak seperti sebelumnya, ketika selesai shift, operator akan mencatat totalisator penjualan secara manual. Namun di sini sudah otomatis, jadi sudah tidak perlu menunggu catatan dari operator. Jadi admin tinggal menyusun laporan tersebut. Setelah itu, pengawas akan memverifikasi dan mengunggah laporan. Namun bila ada ketidaksesuaian, maka akan mengembalikan laporan ke admin. Namun bila tidak, maka di sini sudah bisa langsung otomatis mengunggah laporan. Setelah itu, yang menerima laporan adalah owner. Ini dilakukan setiap hari dan juga ada laporan bulanan. Selanjutnya, terdapat sistem pemeliharaan yang memiliki 3 aktor yang terlibat, yaitu pengawas, owner, dan juga teknisi Telkom. Ada 4 use case, yaitu melaporkan gangguan, melihat status pemeliharaan, menerima notifikasi pemeliharaan, dan juga menangani gangguan. Di sini pengawas dapat melaporkan gangguan melalui aplikasi dan juga melalui WhatsApp. Lalu di sini ada melihat status pemeliharaan, apakah pemeliharaannya sudah dilakukan apa belum. Lalu ada menerima notifikasi status pemeliharaan. Bila statusnya telah berubah, maka dapat menerima notifikasi, yaitu owner dan juga pengawas sebagai penerima. Lalu di sini ada menangani gangguan. Di sini juga sudah termasuk mengganti status dari pemeliharaan atau status dari gangguan tersebut. Selanjutnya, pada sistem pemesanan BBM terdapat 4 aktor, yaitu pengawas sebagai primary aktor, lalu ada sistem, owner, dan juga Pertamina. Di sini terdapat beberapa use case, yaitu memverifikasi jumlah BBM yang diterima dengan garis asosiasi extend, mengajukan claim losses. Di sini claim losses adalah opsional sama seperti sistem yang sebelumnya. Lalu di sini terdapat melihat status dan informasi pengiriman BBM yang sebelumnya adalah OD, on delivery info, berbeda aplikasi namun sekarang sudah terintegrasi, melakukan pemesanan manual, melakukan auto replenishment, dan juga menerima laporan claim losses. Alurnya sama seperti sebelumnya, cuman di sini sudah terintegrasi, jadi lebih smooth dan juga sistemnya juga sudah menyatu. Ini activity diagram yang baru, sistem penjualan BBM, di mana ini saya akan menunjukkan activity diagram sistem penjualan BBM. Pertama-tama melakukan transaksi, di mana operator memulai dengan menanyakan nominal, konsumen memberitahu nominal, membayar, lalu jika non tunai, maka sistem akan mencatat transaksi dan mengecek struk atau via edisi. Terus jika tunai, operator akan menerima uang, mengisi BBM, lalu selesai. Selanjutnya ada settlement otomatis, di mana operator melakukan shift selesai pukul 00. Langsung dilanjut oleh sistem menyettlement. Jika manual, diproses manual oleh operator dan akan lanjut ke owner
data hasil transaksi dikreditkan ke rekening owner SPBU. Jika auto settlement, maka sistem akan memproses settlement otomatis lalu ke dana hasil transaksi dikreditkan lalu selesai. Selanjutnya ada sistem pelaporan totalisator dan keuangan. Pertama, memverifikasi dan mengunggah. Pertama ada pengawas mengunggah sistem, meninjau data totalisator dan keuangan, mengecek laporan. Jika valid, maka pengawas akan menyetujui dan mengunggah laporan ke sistem, dan sistem akan menerima laporan. Jika tidak valid, admin akan dikembalikan ke admin, mengecek, meninjau kembali, lalu mengirim notifikasi ke owner bahwa laporan telah tersedia. Selanjutnya ada mengembalikan laporan ke admin, di mana pengawas memulai dengan memilih opsi kembalikan laporan pada sistem. Selanjutnya sistem mengirimkan laporan kembali ke admin dan menandai status pelaporan sebagai perlu direvisi. Dan selanjutnya ada admin menerima notifikasi dan memperbaiki laporan lalu selesai. Selanjutnya ada menyusun laporan totalisator dan keuangan, di mana admin mengakses menu penyusunan laporan harian, selanjutnya memasukkan data nominal uang hasil penjualan BBM berdasarkan SIP, dan sistem men-triggernya dengan mengambil data totalisator otomatis dari dispenser, mencocokkan antara data uang dan data totalisator, di mana jika itu valid, maka sistem akan menandai laporan sebagai siap memverifikasi. Jika tidak valid, memberi notifikasi dan meminta admin untuk memeriksa kembali. Dan jika tidak valid, akan lanjut dengan mengecek kembali. Si admin akan mengecek kembali dan menyimpan data, mengirim laporan ke pengawas lalu selesai. Ini untuk menerima laporan, di mana pengawas menerima notifikasi bahwa laporan tersedia, membuka sistem pelaporan, melihat dan mengunduh laporan harian, menyimpan atau mencetak laporan atau arsip pribadi atau audit, dan selesai. Ini ada sistem audit. Di sini ada melaksanakan dan menilai audit. Nah, auditor di sini akan login ke sistem dan mengakses modul audit, melakukan pengecekan lapangan dan mencocokkan data dengan sistem, mengisi form penilaian audit berdasarkan indikator yang ditentukan. Jika selesai, maka akan menyimpan hasil audit sementara atau final. Jika tidak selesai, disimpan di draft lalu selesai. Selanjutnya ada menandatangani audit, di mana auditor membuka hasil audit yang telah dinilai, lalu memverifikasinya dan menandatangani audit secara digital dalam sistem. Di mana selanjutnya sistem akan mencatat waktu dan identitas penandatanganan. Selanjutnya ada melihat status dan history audit. Nah, si pengguna akan login ke sistem, lalu memilih menu di mana ada status audit atau riwayat audit, dan sistem akan menampilkan daftar audit yang telah dilakukan dan status terbarunya. Selanjutnya, pengguna dapat melihat detail setiap audit dari daftar tersebut lalu selesai. Selanjutnya ada mengelola dokumen audit, di mana auditor memulai dengan membuka dokumen audit, dan lanjut dengan owner mengunggah dokumen audit yang telah selesai, memeriksa dan menyimpan dokumen ke dalam sistem. Selanjutnya ada sistem mengarsipkan dokumen dan menampilkan daftar ke history audit lalu selesai. Selanjutnya menindaklanjuti temuan audit, di mana owner membaca detail temuan dan catatan auditor, menyusun dan melaksanakan rencanakan perbaikan, mengunggah bukti tindak lanjut ke sistem, dan sistem akan menyimpan data dan memperbaiki situs temuan lalu selesai. Jadi ada sistem pemeliharaan, activity sistem pemeliharaan. Di sini ada melaporkan gangguan, di mana di mana pengawas masuk ke sistem pemeliharaan, mengakses menu pelaporan gangguan, mengisi form pelaporan gangguan disertai deskripsi dan foto jika diperlukan. Lalu selanjutnya akan ada sistem mencatat laporan dan mengirim notifikasi ke teknisi lalu selesai. Dan selanjutnya ada menangani gangguan, di mana teknisi memulai dengan menerima notifikasi laporan gangguan, membuka detail laporan melalui sistem, dan jika secara remote, maka pengawas akan mengikuti instruksi teknisi dan memperbaiki gangguan. Jika secara langsung, si teknisi akan mendatangi lokasi, memperbaiki gangguan itu sendiri, memperbaiki status gangguan di sistem sebagai selesai, atau memberikan catatan jika belum selesai. Dan selesai. Selanjutnya ada melihat status pemeliharaan, di mana pengguna memulai dengan masuk ke sistem, mengakses atau menu status pemeliharaan. Sistem akan menampilkan daftar gangguan yang dilaporkan dan statusnya. Dan selanjutnya si pengguna akan dapat melihat detail status dan teknisi yang menangani lalu selesai. Selanjutnya ada menerima notifikasi status pemeliharaan, di mana teknisi memulai dengan memperbaiki sistem laporan di sistem. Sistem akan secara otomatis mengirimkan notifikasi ke pengawas dan owner.
Pengguna akan menerima notifikasi melalui aplikasi atau email, lalu selesai. Sistem monitoring SPBU. Di sini ada memantau BBM, di mana pengguna memulai dengan memilih menu stok BBM, dan sistem akan men-trigger dengan berupa data. Jika data terupdate, maka menampilkan sisa stok BBM dari ATG atau Automatic Tank Use, dan jika data tidak terupdate, maka sistem akan menampilkan pesan peringatan dan menampilkan data terakhir. Lalu dilanjut dengan memantau tren konsumsi harian dan status tangki oleh pengguna. Itu Anda menerima notifikasi minimum stok, di mana sistem memantau level BBM secara berkala. Jika BBM kurang dari 3.000 liter, sistem akan mengirim notifikasi ke owner dan pengawas. Lalu notifikasi dikirim dan selesai. Itu Anda menerima data transaksi, di mana operator mulai melakukan transaksi BBM, subsidi, dan sistem akan mencatat data transaksi dan mengklasifikasikannya sebagai subsidi. Selanjutnya secara otomatis mengirimkan data tersebut ke Pertamina, dan Pertamina menerima data transaksi itu di perpusat. Kita ada sistem pemesanan BBM, di mana dimulai dengan pengguna membuka form pemesanan manual, lalu dilanjut dengan mengisi jumlah BBM yang ingin dipesan, dan sistem memvalidasi data dan menyimpan permintaan. Permintaan dikirim ke Pertamina untuk diproses, lalu selesai. Dan selanjutnya Anda menerima notifikasi minimum stok, di mana sistem memantau level BBM secara berkala. Jika stok kurang dari 3.000 liter, sistem akan mengirim notifikasi ke owner dan pengawas, notifikasi dikirim, lalu selesai. Itu Anda memverifikasi jumlah BBM yang diterima, di mana pengawas menerima BBM dan dokumen pengiriman, lalu mencatat jumlah BBM yang aktual, di mana lanjut dengan sistem akan mencatat jumlah BBM dari ATG, membandingkan jumlah aktual dengan nota pengiriman. Jika ya, maka menjalankan untuk jika tidak banding tidak tidak sinkron, maka menjalankan pengajuan claim losses. Jika sinkron, maka akan diverifikasi lalu selesai. Lanjutkan mengajukan claim losses. Nah, pengawas di sini akan mengklik tombol claim losses sebagai trigger. Langsung ke sistem akan menampilkan formulir claim, dan pengawas akan mengisi dan mengirimkan formulir claim ke Pertamina lalu selesai. Dan ada selanjutnya pengawas akan login dan membuka menu status pengiriman, menampilkan data status pengiriman, estimasi waktu tiba, dan nama sopir atau pengantarnya. Dan sistem akan men-trigger dengan menampilkan lokasi dan kecepatan mobil tangki secara real time melalui GPS, mencocokkan pesanan yang dikirim dengan data pengiriman yang diterima. Jika terdapat selisih, maka menampilkan notifikasi dan opsi klaim. Jika tidak melebihi batas, tetap mencatat dan pengiriman sebagai valid, lalu selesai. Dan itu Anda menerima laporan claim losses, dan sistem akan memulai dengan mengirim data claim losses ke server Pertamina, mencatat waktu dan isi laporan secara otomatis, dan Pertamina akan menerima notifikasi claim masuk. Sistem pelaporan Pertamina lanjut dengan sistem pelaporan Pertamina akan mengklaimnya data yang dicatat, akan diproses dan diverifikasi, lalu selesai. Oke, sekian dari saya untuk activity diagram. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariel. Saya di sini akan menjelaskan sequence dari sistem SPBU yang menjadi tugas kita ini. Yang pertama saya akan menjelaskan sequence dari sistem penjualan BBM. Yang di sini kita dibagi menjadi 3 diagram, yaitu normal flow, alternative flow, dan juga extension flow. Dan yang pertama di sini untuk sistem penjualan BBM, saya akan menjelaskan untuk normal flow-nya terlebih dahulu. Untuk normal flow-nya, yang pertama di sini konsumen meminta pengisian BBM, yang kedua operator menanyakan dan menerima nominal pengisian dari konsumen, yang ketiga konsumen melakukan pembayaran tunai ataupun non tunai, yang keempat operator memasukkan nominal pada mesin dispenser, yang kelima mesin dispenser mengisi BBM sesuai nominal, dan yang keenam sistem mengirim data transaksi ke sistem SPBU, yang ketujuh sistem mencetak struk, dan yang kedelapan transaksi itu selesai. Dan di sini untuk alternatif flow-nya, untuk kasus yang pertama itu konsumen tidak cukup uang, operator melakukan penyesuaian volume BBM sesuai uang yang tersedia. Dan kasus yang kedua, struk tidak tercetak, sistem mengalami kegagalan cetak struk
dan operator melanjutkan transaksi tanpa struk. Dan yang selanjutnya ini untuk extension flow. Untuk yang pertama itu masalah teknis, mesin dispenser itu tidak merespon. Operator bisa melaporkan masalah ini. Dan yang kedua itu nozzle-nya macet. Pengisian itu dihentikan, operator mencari solusi alternatifnya. Dan sistem gagal mencetak transaksi. Sistem mengaktifkan mode failover, dan yang selanjutnya itu transaksi disimpan secara lokal. Dan yang selanjutnya saya dari sistem sequence itu pelaporan totalisator. Untuk pelaporan totalisator itu untuk normal flow-nya di sini pengawas itu membuka sistem pelaporan, dan yang kedua memilih laporan yang sudah disiapkan oleh admin, dan yang ketiga meninjau isi laporan berupa data totalisator ke keuangan, dan yang keempat itu sistem menampilkan data sesuai permintaan. Dan yang selanjutnya di sini ada alternative flow. Jika laporan valid, pengawas menyetujui dan mengunggah laporan. Dan yang kedua, sistem mengirim notifikasi ke owner bahwa laporan itu tersedia. Jika laporan tidak valid, pengawas memilih opsi atau kembali ke admin. Sistem mengirim notifikasi revisi ke admin. Dan yang selanjutnya itu extension flow. Laporan kasus yang pertama itu laporan tidak bisa diakses. Sistem menampilkan pesanan kesalahan kepada pengawas. Sistem juga mencatat log error untuk ditinjau oleh pengelola sistem. Dan yang selanjutnya itu sistem audit. Untuk sistem audit, auditor login ke sistem. Yang kedua mengakses modul audit. Yang ketiga melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Dan yang keempat menyocokkan data lapangan dengan data dari sistem. Yang kelima mengisi form penilaian audit berdasarkan hasil verifikasi. Dan yang keenam menyimpan hasil audit baik sebagai hasil sementara atau final. Dan yang keempat itu untuk yang kedua itu alternative flow. Jika ada kondisi jika audit belum selesai, auditor menyimpan hasil sementara sebagai draft. Dan yang kedua, draft bisa dilanjutkan kembali di lain waktu. Dan yang selanjutnya itu extension flow. Jika ada gangguan akses, kondisi sistem tidak dapat diakses, auditor melakukan audit secara manual. Setelah sistem kembali online, auditor menginput ulang hasil audit ke sistem. Dan yang selanjutnya itu ada sistem pemeliharaan. Sistem pemeliharaan untuk normal flow-nya, di sini konsumen meminta pengisian BBM. Yang kedua, operator menanyakan jenis dan nominal BBM. Yang ketiga, konsumen menyebutkan nominal dan jenis BBM. Yang keempat, operator memulai transaksi. Sistem memproses dan membayar tunai atau non tunai. Dan yang kelima, setelah konsumen membayar, operator memasukkan nominal BBM ke dispenser. Yang keenam, dispenser mengisi BBM sesuai nominal. 7. Sistem mencetak transaksi dan mencetak struk. Operator memberikan struk dan melanjutkan ke konsumen yang berikutnya. Untuk di sini untuk alternatif flow-nya. Alternatif flow-nya itu untuk kasus yang pertama itu saldo EDC tidak cukup. Sistem memberi informasi untuk pembayaran itu gagal. Dan yang kasus yang kedua itu BBM-nya habis. Sistem mengonfirmasi bahwa stok BBM tidak tersedia. Untuk kasus yang ketiga, sistem tidak tersedia. Sistem mengalami kegagalan sinkronisasi. Lalu operator melakukan transaksi manual atau secara offline. Dan yang selanjutnya itu sistem pemesanan. Untuk di sini untuk sistem pemesanan itu owner membuka form pemesanan, lalu memasukkan jumlah BBM yang dibutuhkan,
Yang ketiga, sistem memvalidasi dan menyimpan permintaan. Yang keempat, sistem mengirim permintaan ke Pertamina. Di sini lalu untuk replenishment-nya, yang pertama itu sistem menerima data stok BBM dari ATG. Jika stok 3.000 liter, sistem menyusun permintaan otomatis. Permintaan otomatis itu dikirim ke Pertamina, dan yang selanjutnya sistem mencetak dan mengonfirmasi Pertamina. Jika stok masih cukup, tidak ada aksi yang dilakukan. Di sini untuk verifikasi BBM yang diterima, pengawas menerima BBM dan dokumen pengiriman. Yang kedua ini mencetak jumlah aktual dari ATG dan dispensit. Yang ketiga, sistem membandingkan jumlah aktual dengan nota pengiriman. Yang selanjutnya itu ada sistem monitoring. Untuk di sini untuk sistem monitoring itu, yang pertama itu pengawas atau owner memilih menu stok BBM, dan yang kedua sistem mengambil data dari ATG atau automatic tank gauge. Yang ketiga sistem kirim data volume, suhu, dan potensi kebocoran dari tangki. Dan yang keempat itu sistem menampilkan data stok BBM dan data suhu. Yang kelima itu sistem juga menampilkan data konsumen harian. Untuk alternatifnya, jika data stok terlalu rendah, sistem menampilkan peringatan dan data terakhir yang tercatat. Yang kedua, pengguna bisa melakukan antisipasi atau pemesanan BBM lebih cepat. Untuk extension flow-nya itu, jika sistem tidak dapat diakses, operator atau pengawas melakukan cek secara manual. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf selebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan kelas diagram yang telah kami rancang untuk usulan perbaikan sistem SPBU atau Iskandar Dinata. Yang pertama, di sini ada struktur pengguna, di mana kelas user di sini ini adalah superkelas untuk seluruh aktor, karena semua peran seperti operator, admin, pengawas, dan aktor lainnya memiliki atribut dan metode dasar yang sama, seperti nama, username, login, logout, dan lain-lain. Oleh karena itu, digunakan relasi generalisasi atau inheritance untuk memudahkan pemeliharaan kode dan menjamin konsistensi, autentikasi, dan aktivitas dasar. Lalu di sini untuk relasi notifikasi, di sini ditandai oleh angka 1 karena notifikasi hanya dikirim ke satu user secara spesifik. Lalu pada riwayat aktivitas ditandai angka 1 juga karena setiap log aktivitas milik satu user. Nah, multiplicity 1 ini berarti relasi wajib dan tunggal. Selanjutnya, infrastruktur SPBU. SPBU adalah pusat seluruh entitas operasional. Yang pertama di sini memiliki relasi dengan dispenser, karena SPBU tidak mungkin beroperasi tanpa dispenser. Selanjutnya ada relasi antara SPBU dengan ATG ditandai dengan 1 bintang juga, karena setiap SPBU wajib memiliki ATG untuk memonitoring tangki. Selanjutnya ada SPBU dengan transaksi BBM, karena ditandai 1 dan bintang karena SPBU selalu menghasilkan transaksi. Selanjutnya pada SPBU dengan relasi pemesanan BBM ditandai dengan 0 dan bintang karena tidak setiap hari dilakukan pemesanan. Maksudnya pemesanan BBM untuk mengisi tangki yang ada di SPBU. Selanjutnya transaksi BBM dengan dispenser
memiliki relasi yang ditandai dengan angka 1 karena transaksi hanya terjadi di satu dispenser. Selanjutnya, transaksi BBM dengan operator juga sama ditandai dengan angka 1 karena operator bertugas menjalankan satu transaksi. Lalu, transaksi BBM dengan settlement ditandai dengan 0 dan juga 1 karena hanya transaksi non-tunai yang memiliki settlement. Jadi relasi ini bersifat opsional dan tunggal. Selanjutnya di sini dengan SPBU ditandai 1 dengan bintang karena transaksi pasti terjadi di suatu SPBU. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya selanjutnya akan menjelaskan kelas diagram untuk laporan harian dari SPBU. Yang pertama di sini itu untuk pelaporan harian SPBU ini kelas yang terlibat itu ada laporan, transaksi BBM, admin, pengawas, dan SPBU. Dan untuk relasinya itu laporan memiliki hubungan agresi dengan transaksi BBM sebanyak 0, artinya laporan hanya menyusun data transaksi tidak memiliki. Setiap laporan hanya bisa dibuat oleh satu admin, verifikasi terhadap laporan hanya dilakukan oleh satu pengawas. Setiap laporan hanya berlaku untuk satu SPBU. Untuk laporan harian berfungsi untuk merekap transaksi harian di SPBU. Admin bertugas membuat laporan berdasarkan data transaksi, sementara pengawas bertugas memverifikasi kebenaran data tersebut. Hubungan agresi menandakan bahwa data transaksi bersifat relevansial, bukan dimiliki oleh laporan. Dan yang selanjutnya di sini tuh pemesanan dan pengiriman BBM. Kelas yang terlibat itu ada pemesanan BBM, pengiriman BBM, owner, dan SPBU. Untuk relasinya, pemesanan BBM hanya bisa dilakukan oleh owner. Setiap pemesanan BBM hanya bisa dilakukan ke satu SPBU. Setiap pemesanan menghasilkan satu pengiriman BBM, dan juga setiap pengiriman BBM juga hanya berlaku untuk satu SPBU. Sistem ini juga mengatur bahwa hanya pemilik SPBU atau owner yang dapat melakukan pemesanan BBM. Setelah pemesanan BBM akan dikirimkan sesuai permintaan, alur pemesanan dan pengiriman ini bersifat satu arah dan saling terkait erat, serta hanya berlaku untuk SPBU yang sama. Dan yang selanjutnya itu claim clause atau klaim kerugian BBM. Kelas yang terlibat itu adalah claim clause, pengiriman BBM, pengawas, dan SPBU. Untuk relasinya, klaim kerugian claim clause hanya dapat diajukan berdasarkan satu pengiriman atau pengiriman BBM. Hanya pengawas yang berhak mengajukan claim clause. Klaim hanya berlaku untuk SPBU tempat pengiriman dilakukan. Fitur klaim kerugian dirancang untuk mencatat adanya kekurangan BBM selama proses pengiriman. Proses ini hanya bisa diajukan oleh pengawas sebagai bentuk kontrol pengawas operasional klaim terikat pada satu pengiriman dan satu SPBU tertentu. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Teman saya sudah jelaskan. Oke, yang pertama untuk proses audit dan tanda tangan. Ini audit satu atau auditor, karena auditor hanya dilakukan oleh satu auditor, dan audit 0 atau dokumen audit. Audit bisa memiliki banyak lampiran atau dokumen. Ada audit 1, tanda tangan digital, legalitas audit memerlukan satu tanda tangan. Audit SPBU, audit yang dilakukan untuk satu SPBU tertentu. Dan selanjutnya ada penanganan gangguan dan login. Dan login sini. Gangguan 1, teknisi
teknisi, gangguan dilaporkan ke dan ditangani oleh satu teknisi. Riwayat aktivitas atau satu user mencatat aktivitas dari satu user. Notifikasi dari satu user hanya dikirim ke satu user. Dan selanjutnya sebagai penutupan, penggunaan inheritance pada entitas user memungkinkan pewarisan atribut dan metode dasar untuk semua aktor. Multiplicity 0, 1 digunakan untuk keterkaitan bersifat opsional atau misalnya kayak settlement 1 jika wajib dan 1 titik-titik bintang jika wajib dan jamak. Ini mencerminkan kebutuhan nyata di sistem SPBU dan menyederhanakan pemodelan hubungan antara entitas secara logis dan efisien.